Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel KMS Media. Kali ini kita akan menyimak ceramah daripada Kiai Haji Sultan Mustafa tentang agar kita lebih memahami materi-materi apa saja yang disampaikan oleh beliau untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin ceramah-ceramah beliau, pemaparan materi dari beliau bisa dijadikan sebuah pertimbangan bahwa beliau layak untuk menjadi utusan khusus Presiden Prabowo Subianto bidang kerukunan umat beragama. Kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam ala hablillahil matin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober yang ini ditetapkan oleh pemerintah bagian daripada sebuah pengakuan pemerintah atas jasa-jasa para santri dan ulama dalam menjaga NKRI dan kemerdekaannya. Pastinya oleh para santri harus disyukuri. Karena santri diakui oleh pemerintah, apalagi sesudah keluarnya Undang-Undang Pesantren tahun 2019. Alhamdulillah. Ini hari santri yang dasarnya adalah resolusi jihad, fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama pada tahun 1945, semakin menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang mengajarkan kepada warganya, menanamkan kepada warganya untuk melakukan dua hal utama. Napa niku dua hal utama? Pertama, cinta pada agamanya, terutama memperjuangkan dan mempertahankan faham ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, NU menanamkan, mengajarkan kepada warganya agar warga NU senantiasa memiliki rasa cinta kepada negaranya dan terus menjaga negaranya. Itu kenapa bagi warga NU hubbul watan minal iman, NKRI harga mati. Kalau NU, kiainya, ulamanya tidak menanamkan rasa cinta pada negara, maka tidak akan pernah keluar resolusi jihad itu. Kemarin pada saat Hari Santri Nasional, kebetulan yang membaca resolusi jihad saya dengan Menteri Agama yang mewakili Presiden. Menteri Agamanya alhamdulillah nih NU Pak, NU, dari namanya saja sudah sangat NU, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, NU kalau disingkat. Nah, Nasaruddin Umar, N sama U, Umar. Beliau sendiri yang bilang, lu saya ini menteri yang paling NU dari namanya, Nasaruddin Umar. Kebetulan beliau ini Menteri Agamanya adalah Rais Syuriah PBNU. Dulu Pak Nasaruddin Umar, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar pada masa Mbah Sahal itu pernah jadi Khatib Am Syuriah PBNU dulu. Dari tahun 2006 ya, itu Khatib Amnya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Nah, pada saat saya baca itu jelas sekali bahwa resolusi jihad itu yang mengeluarkan adalah Nahdlatul Ulama. Kenapa harus diperingati? Nah,
Kenapa santri dan warga NU harus memperingati? Sebab sejarah itu harus diingat, sejarah itu harus terus disampaikan agar jangan diselewengkan bahwa Nahdlatul Ulama dengan santri-santrinya berserta ulamanya berperan besar terhadap berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berperan besar pada bagaimana terus menjaga keberlangsungan NKRI. Sebab ada saudara-saudara, Bapak Ibu, orang yang berusaha ini menghilangkan peran NU, peran santri pada negara ini. Nah, makanya ini diperingati supaya orang tahu. Dulu ketika Indonesia baru merdeka 1945 bulan Agustus, tidak lama Belanda datang dompleng sama nikah. Datangnya di mana? Jawa Timur, Surabaya. Pengurus NU kumpul. Pertama awalnya sowan Mbah Hasyim Asy'ari, meminta supaya NU berbahsul masail mengeluarkan fatwa agar warga NU dan warga Indonesia yang muslim khususnya ikut mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Rapat di Bubutan, kantor NU, di mana namanya? Bubutan Surabaya. Sesudah bahsul masail keluar niku resolusi jihad. Dari cerita para ulama dulu awalnya, sebelum 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan, itu penyerangan terhadap Belanda dan nikah awalnya mau dilakukan sebelum tanggal 10 November. Tapi kenapa jadinya 10 November, Pak Camat, Pak Dan Ramil? Ini cerita para masyayikh, itu karena Mbah Hasyim Asy'ari bilang, nanti tunggu 2 santri saya utama, satu dari Tulungagung atau Blitar, saya lupa namanya, itu kiai yang jaduk. Kiai yang apa? Jaduk nama jaduk. Nah, nek mriki napa? Dongdeng. Jaduk itu biasanya kuat, sakti. Kayak yang di samping Kiai Asnawi ini, biasanya gondrong rambutnya. Jaduk niku. Satu dari Trenggalek atau Tulungagung, saya lupa namanya. Yang satu dari Cirebon terkenal. Namanya Kiai Abbas Buntet. Ya, Abbas Buntet terkenal nih. Kiai Jaduk, Kiai Dongdeng, Kiai Sakti. Begitu Kiai Abbas datang dan temannya itu yang memang ahli tirakat, ahli riyadhah. Pesawat Belanda itu pengebom cuma dilemparin. Ada yang mengatakan lemparnya pakai tasbih, ada yang mengatakan lemparnya pakai kacang hijau. Niku kula mboten paham wiridane nopo. Tapi yakin karena ulama zaman dulu sakti-sakti, apakah yang dibaca wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Dilempar, dibalang. Itu dilempar pesawat-pesawat pengebom Belanda. Masya Allah, langsung jatuh. Luk, kebetulan bensinnya habis. Nah, itu supaya masuk akal. Supaya masuk, kebetulan bensinnya habis. Niku kiai. Lah, ini bukti sejarah, Pak, bahwa Nahdlatul Ulama dengan para ulamanya yakni keluar fatwa jihad dan bahkan mendirikan pada saat itu pasukan sabilillah, turut membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan juga turut menjaga NKRI. Jadi kalau sekarang negara dan sampai turunnya di bawah ini kelurahan memperingati Hari Santri, saya mau tanya, wajar apa wajar? Wajar apa wajar? Sudah semestinya. Sebab laula santri, jika bukan karena zaman itu keluar fatwa jihad, Belanda terusir, barangkali mungkin Indonesia tidak akan tetap eksis seperti sekarang. Makanya alhamdulillah, ini pertama. Oleh karenanya Indonesia ini dipandang oleh para pengamat, kenapa Indonesia ini sampai sekarang masih eksis sebagai sebuah negara yang sangat besar,
Indonesia Bapak Ibu adalah negara yang memiliki keragaman paling kompleks. Paling kompleks. Sukunya banyak, budayanya banyak, bahasanya banyak, etnisnya akeh. Ono Cino, etnis Cino. Ono etnis Arab. Ada etnis Jawa, ada Madura. Bahasanya juga demikian. Agamanya ono Islam, ono Kristen, ono Hindu, ono Buddha. Tapi dengan segala keragamannya, alhamdulillah Indonesia sampai sekarang masih terbersatu, alhamdulillah. Kalau kita mau hitung-hitungan, ini mestinya Indonesia untuk dipecah belah gampang Pak dan Ramil. Dipecah belah gampang kalau mau Pak. Makanya di Indonesia asal ada isu etnis. Dulu ada isu etnis Cina. Tahun 98. Ingat apa tidak? Pembakaran-pembakaran, alhamdulillah kemudian cepat terselesaikan. Ada lagi isu yang lain, ras. Dulu di Kalimantan rame antara Madura sama mana? Dayak, Sampit. Alhamdulillah sebentar berhenti. Isu agama, ada gereja dibakar, ono masjid dibakar, tapi cepat selesai. Kenapa bisa demikian ini Indonesia? Nah, karena alhamdulillah salah satu ormas paling besarnya di Indonesia itu ormas yang bernama Nahdlatul Ulama. Ini alhamdulillah, tanpa menafikan ormas yang lain, tapi harus saya katakan NU niki alhamdulillah sebagai ormas paling besar mengajarkan kepada kita, kepada warganya terus agar menjaga NKRI dengan keragamannya. Jajal dengan tinggal ini. Kalau orang Kristen, kalau orang Hindu, kalau orang Konghucu, matak, ya, bikin acara hari keagamaan, sing jogo gereja, pura, wihara, sama kelenteng, siapa kira-kira? Banser. Kalau orang yang tidak tahu, banyak orang mengkritik Banser. Banser jogo gereja. Ada yang begitu? Ada. Mereka ini tidak tahu kok Banser njogo wihara, Banser njogo kelenteng. Mereka harus tahu sebagai mayoritas. Oh, NU niku mayoritas Pak. Dalam survei Bu, Pak, 60% dari warga Muslim Indonesia niku NU semua. Terutama di Jawa Timur. Jawa Timur dalam survei nek ana wong 10 liwat iku 7 dari 10, 7 dari 10 kalau ditanya pasti ngakune NU. Ndok terminal, ndok pasar, ana wong 10 ditakoki karo wartawan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf Pak, nama siapa? Oh, nama saya Ahmad, nama saya Agus, nama saya Selamat. Islam apa bukan Islam Pak? Oh alhamdulillah saya Islam. Oke. Islamnya NU, nopo Muhammadiyah, nopo Persis, nopo Al-Wasliyah, nopo PUI? Jawabannya alhamdulillah saya NU. Taunya dari mana kalau Bapak NU? Masjid saya yang saya sholat nek malam Jumat berjanjian. Patokannya kalau malam Jumat apa? Berjanjian. Baca berjanji. Masjid saya kalau subuh baca kunut. Masjid saya kalau subuh ada tarhimnya. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Wonten. Apa namanya? Tarhim. Asli napa kaset? Asli napa kaset? Ada yang bilang kaset, ada yang bilang asli. Sing belah kono nyaut, asli kaset. Ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta wal anamu niyamu wa
وإلى المنتهى رفعت كريما وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام. Ini namanya apa? Tarhib. Orang ini ketika ditanya, sampean NU apa Muhammadiyah apa Persis, ngakune NU. Karena katanya masjidnya nek subuh wonten kunut, saurunge subuh wonten tarhib. Barang ditakoi, loh kalau Anda NU, tadi waktu hari Jumat saya lihat kok sampai enggak sholat Jumat. Kalau itu Pak masalah hidayah. Ngakoni ya. Jadi belum sembahyang katanya masalah apa? Hidayah. Nah, Islam terutama di Jawa Timur itu mayoritas NU. Dan dalam survei Alfara dan Kompas itu ternyata 60% warga muslim di Indonesia mengaku Nahdlatul Ulama. Nah, ini barangkali kata kuncinya Pak Camat, kata kuncinya Pak Dan Ramil. Kenapa kok Indonesia sampai sekarang masih utuh? Karena manhaj niku cara berpikir. Manhaj itu ajaran yang merupakan pokok yang diajarkan oleh ulama-ulama NU. NU mengajarkan setidaknya empat kepada warganya, 4 hal yang ini menyebabkan insya Allah Indonesia masih utuh dan eksis sampai sekarang. Apa itu 4? Pertama, NU ulamanya mengajarkan kepada kita agar kita menjadi muslim dan warga negara yang berpikir dan bersikap moderat. Moderat itu tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan niku nopo Bu, Pak? Ekstrim kanan niku biasanya cara berpikirnya radikal. Cara berpikirnya radikal. Radikal niku keras. Kalau tidak cocok, berbeda sedikit, tidak ada penghargaan. Langsung musuh, nek bedo. Nek NU mboten. NU niku kalau badhe matur kali jenengan sami sama saudara-saudaranya, jangankan yang non muslim, yang Islam, yang non muslim saja NU menghargai mereka. Betul apa tidak? Saya sudah keliling Indonesia, itu rata-rata orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, itu mereka bilang, Pak, alhamdulillah kula niki tinggal di masjid, di samping masjid, untung niku warganya mayoritas NU. Alhamdulillah. Kenapa? Hidup di tengah-tengah masyarakat yang warganya NU, saya sebagai minoritas merasa aman. Niku tiang Kristen, Pak. Niku tiang Hindu, niku tiang Buddha, niku tiang Cina. Nah, yang non muslim saja kita hargai, apalagi yang sama-sama Islam. Makanya panjenengan harus pahami bahwa saudara kita Muhammadiyah niku sederek. Lha sama mboten? Bukan musuh, Pak. Sanes musuh, Muhammadiyah niku napa sederek. Persis niku sederek. Sama-sama muslim. Sembayange ya madhepe kiblate padha napa mboten? Sami. Rakaate nek sembayang sami napa mboten? Kula badhe tanglet yang mriki nek subuh pasarane berapa rakaat? Padha berarti. Berapa rakaat? 2. Paling bedane NU kali Muhammadiyah di mana coba? Kunut. Yang mriki nek saat muludan biasanya dalam rangka mencintai Nabi bikin acara muludan apa mboten? Bikin. Pertanyaannya, apakah saudara kita yang Muhammadiyah yang lain itu tidak cinta sama Nabi? Cinta apa mboten? Nah, cuman ekspresi cintanya beda. Wong kita sama-sama cinta mawon selawatane tiyang Jawa Timur kalih tiyang Sunda beda niku. Tiyang Sunda niku nek selawatan, nek ajeng salat niku nggih lagune lagu Sunda. Aduh Gusti abdi sanes ahli surga. Niki Sunda niki. Ilahi lastulil
firdausi ahla wala aqwalan naril fahabli taubatan fa innaka ghafirud dzambil. Sunda. Nek tiyang mriki lain lagi, Jawa Timuran. No selawatan kula niku nate diundang ten Hong Kong. Mayoritas PMI di Hong Kong pekerja migran orang Jawa Timur, guys. Sampai Hong Kong ngono kula diminta oleh muslimat. Masale rata-rata Jawa Timur selawatan. Selawatane niku napa? Iwak bandeng. No selawatan no iwak bandeng. Mungkin dulu gawe duwe tambak ning warung. Iwak bandeng awal iwak sepat percuma salat iwak hiu cacahe percuma ayu raseneng salat Allahumma sayyidina adadama salatan bidawami. Nah, orang Muhammadiyah sesungguhnya mereka sholawatan, sesungguhnya mereka maulid Nabi, cinta pada Nabi, cuma dengan caranya. Lah sama mboten? Tiang NU Pak, nek kepanggih kiai, cirine biasane cium tangan. Nek Muhammadiyah niku kepanggih guru niku jarang cium tangan. Pertanyaannya, apakah kalau kemudian teman kita dari Muhammadiyah ketemu kiai, ketemu yang lebih tua tidak cium tangan, berarti tidak lebih berakhlak dari santri NU? Ayo. Mboten. Saya mau tanya sekarang kalian jenengan, yang satu cium tangan sama kiai, yang satu mboten cium tangan. Tapi yang tidak cium tangan ngamplopi, lebih berakhlak mana coba? Lagi ada betul. Lah betul cium tangan, betul nyucup tapi ngamplopi nih, lebih berakhlak mana? Nah, lah oleh karenanya kita tidak usah kemudian maaf mengkritik saudara kita sesama Muslim. NU niku tawassut, Pak. Pun lah masing-masing punya cara mengekspresikan mencintai Nabi. Betul apa betul? Masing-masing dalam dakwah punya cara. Nah, kiai-kiai NU niku Masya Allah yang diurus pesantren, yang diurus majelis taklim. Nggih maklum tiang-tiang desa, sabar-sabar kiai NU niku. Kados Kiai Asnawi, kados Kiai Turhan niki, sabar ngomong masyarakat. Jamae papat, sing siji cender, siji selonjor, siji merem. Tapi tetep niku kiai ini istiqomah mucal. Alhamdulillah. Lah makanya di kampung-kampung itu mayoritas NU itu karena kesabaran kiai-kiai. Nah, Muhammadiyah itu biasanya ten kutha. 60%, 70% warga Muhammadiyah di kota. Orangnya intelek. Maka jangan heran kalau santri Muhammadiyah itu kalau ngaji itu suka bertanya. Dalilnya mana, hadisnya mana, kritis. Seperti yang saya pernah ceritakan dalam beberapa kesempatan. Wong kula niku hampir 10 tahun lebih pernah ngajar di Masjid Muhammadiyah, nggih. Pas kula ngajar pertama ngaos, kula tanglet kali pengurus Muhammadiyah niku yang undang saya ngajar. Saya tanya pada mereka, Pak Haji Sofyan, tidak salah Pak Haji mengundang saya ceramah di sini? Oh tidak, Kiai. Kami tahu kalau Kiai dari NU. Tahu dari mana saya dari NU? Kelihatan dari sarungnya. Loh saya estun. Saya ingat kalimatnya, kelihatan dari sarungnya. Nah Kiai NU niku biasanya apa? Sarungan. Kula tanglet kali piyambake. Apa alasan Bapak mengundang saya ngajar di sini? Padahal saya NU, masjid ini masjid Muhammadiyah. Masjid ini wonten tanda tangannya niku.
yang memberi prasasti, yang memberi tanda tangan pada prasasti Profesor Dr. Amin Rais. Mbahe Muhammad. Tapi saya ngajar. Saya tanya, kenapa kok panjenengan ini masjidnya Masjid Muhammadiyah, jamaahnya Muhammadiyah, kok mengundang saya yang NU? Jawabannya sederhana. Begini Kiai. Jamaah temriki mayoritas Muhammadiyah. Sengaja kita undang panjenengan Kiai dari NU agar orang Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah tahu tentang NU dari Kiai NU. Tahu tentang NU dari Kiai NU. NU niku wonten tawassul, nggih. NU ada istighosah. NU ada mana? NU ada selawatan, berzanjen, tahlilan, ziarah kubur, semua amalia NU. Tolong Pak Kiai jelaskan agar warga Muhammadiyah tahu dalilnya ulama NU dan tidak gampang menganggap warga NU sesat. Kata saya, keren, kalau ini saya mau. Kula semangat Pak. Kapan lagi bisa dakwah sama orang Muhammadiyah? Betul apa tidak? Kalau saya ditanya, lu jenengan NU kok purun dakwah ten Muhammadiyah? Lu kesempatan itu. Kesempatan promosi NU ten warga Muhammad. Siapa tahu ada warga Muhammadiyah sing gelem mlebu. Alhamdulillah. Kalau tidak masuk NU, minimal ngormati niku lho Pak. Tuh saya mau cerita ini, tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. Dulu tahun 80-an almarhum Gus Dur diundang ceramah pidato di gereja. Wah geger. Loh Gus Dur pidato nang gereja ini. Umatnya pasti bukan orang NU. Wong namanya di gereja. Kiai-kiai yang tidak setuju atau orang-orang yang tidak setuju Gus Dur ceramah di gereja itu matur sama Mbah Yai Ali Maksum. Mbah Kiai Ali Maksum adalah Rois Am PBNU pada masanya. Mbah Yai Ali, Mbah Rois Am, niku kok Gus Dur cek malah mati. Enak ini kimpun. Cek mun enak nggih, enak nggih. Pun enak. Loh. Cek ya wis lah. Kalah sakti aku. Mbah Ali Maksum, ini kok Gus Dur ceramah pidato di gereja-gereja. Lah, Mbah Ali Maksum niku gurunya Gus Dur. Karena Gus Dur itu mondoke ten Kerapiak, ten Mbah Ali Maksum. Mbah Ali Maksum kalau manggil Gus Dur Drahman. Abdurrahman disingkat apa? Drahman. Lu bener Drahman itu? Bener Drahman bener. Lah kok bener Mbah Yai? Lah iya kapan neh iso dakwah karo wong Kristen menjelaskan tentang keindahan ajaran Islam. Kalau kita dakwah pada orang Islam pun biasa. Lalu sama betul. Tapi menjelaskan indahnya akhlak orang Islam, ajaran Islam pada orang non Muslim, pada orang Kristen, pada orang yang lain dari di luar Islam, itu kesempatan mahal mereka mau mendengar. Lah kalau niku diundang di kalangan Muhammadiyah, lu kesempatan Pak. Nah akhirnya mereka menghormat pada NU. Hormat napa pada NU. Lah itu seperti itulah yang mesti dilakukan. NU juga begitu Pak. Kita harus hormati orang. Malah menurut saya Nahdlatul Ulama ini adalah rumah besar. Bahasa Arabnya khimah kabirah. Seperti tenda besar, payung besar buat seluruh warga Indonesia. Bukan hanya warga NU yang merasa tenang, senang ikut sama NU. Tapi di luar NU siapapun semoga mereka senang dengan keberadaan Nahdlatul Ulama. Nek wong seneng kalau NU insya Allah minimal mereka tidak memusuhi. Kedua bahkan mensupport kepada Nahdlatul Ulama. Kalau tanglet dengan tiang Sidoarjo nih. Puncak 1 abad NU ten Sidoarjo nggih. Masih ingat masih? Belum lama, belum 2 tahun. Luar biasa. Luar biasa napa mboten? Macet-cet niku Pak. Kula niku badhe maos naskah sampai naik motor sampai ketinggalan niku. Saking macet-cet.
Itu laporan panitia. Muhammadiyah nyumbang bakso sama nasi bungkus. Jumlahnya tidak main-main. Puluhan ribu porsi. Muhammadiyah. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, semuanya nyumbang. Saking senangnya NU berumur 1 abad. Dan karena NU umurnya panjang, alhamdulillah Indonesia juga berumur panjang, alhamdulillah. Lah, ada yang nyeletuk, anak Muhammadiyah nyumbang NU, NU apa pernah nyumbang Muhammadiyah? NU tahu nyumbang Muhammadiyah mboten? Oh ya sering kata Kiai. Lah kok sering Pak? Lah itu Pak di beberapa tempat nih kok, di beberapa tempat kerjasama NU dan Muhammadiyah kompak. Muhammadiyah membangun rumah sakit dan kampus-kampus, NU mempersiapkan mengirim pasien dan mahasiswanya. Nah, berarti kan itu NU donatur tetap Muhammad. Itu bukan di Sidoarjo, bukan. Kalau di Sidoarjo alhamdulillah NU punya rumah sakit. Lah ini berpikir moderat ini tidak gampang memusuhi orang yang berbeda. Iku modal utama Pak. Modal utama warga NU. Makanya jenengan tenang kalau melihat sesuatu. Jangan dikit-dikit orang disebut kafir, orang disebut sesat atau musuhi orang yang berbeda. NU tidak pernah begitu. Kedua, ini yang harus dipegang oleh warga NU. Apa? NU niku mengajarkan kepada warganya agar tidak melakukan kekerasan, atau boleh dikatakan NU niku anti kekerasan Pak. Baik kekerasan secara lisan, verbal, maupun kekerasan pakai perbuatan. Makanya kalau ada orang kok demone kasar sampai ngerusak, katanya NU, katanya berarti ora pati NU wong iki. Ora pati NU. Nek NU tenanan ora bakal ngerusak. Jenengan pernah ningali niku, tiang demo takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisi ini dilempari. Padahal polisi ini nggih Jumatan juga. Polisi ini nggih sembahyang. Polisi ini kesel karena ditakbiri terus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dilempari batu. Polisi ini nyaut, Sami Allahu liman hamidah. Yang seperti ini kalau katanya dia ngaku NU berarti ora pati NU. Kalau yang NU tidak akan begitu. Sejak dulu NU mengikuti jalannya para ulama salaf. Dakwah lembut Pak. Niku kenapa kok diterima nggih lembut niku? Ulama NU niku nek ningali umat tiang ahli maksiat. Tadi kata Mbah Yai Asnawi yang hadir di sini ini kan kelompoknya macam-macam. Tidak semuanya orang yang sudah kuat keimanan keislamannya. Betul, sebagian nih dari wajahnya saya lihat rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Rata-rata apa di luar kepala. Kepala di mana, Quran di mana. Tapi juga ada yang hadir ini komunitas sepeda, komunitas mancing ya ini. Komunitas pimpong. Lah ini juga warga NU yang harus kemudian diayomi Pak. Inilah ulama NU. Wong kula niku riyen emot ya. Zaman mondok, santri itu kan kalau menghafalkan nadzoman pakai kotean. Pakai apa namanya? Kotean. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki plung plang bling plung plung plang bling plung plung plang bling plung. Kan nggih? Nek malam Jumat berjanji, malah lagunya aneh-aneh. Kadang-kadang rock, umumnya nggih dangdut, pengantin baru. Ya Rasulullah salamun alaik. Lah iku rata-rata niku. Lah niku Mbah Yai niku mboten duka niku. Tidak marah kiai saya. Bahasa Al-Mahfudz itu kurang apa niku? Al-Faqihul Usuli. Niku santri niku nek malam Jumatan lagune mun aneh-aneh niku. Ya, ada lagu nyar, jadi lagu selawatan. Ya tidak diomeli. Nah, yang semacam ini menunjukkan bahwa ulama NU itu memang hum yanzurunal ummah bi ainir rahmah. Ketika mereka memandang umat dengan pandangan kasih sayang. Itu yang kenapa kok orang pada senang Pak.
Ada orang tatoan ya, tato. Kathah tato ini. Datang sama kiai, diterima Pak. Diterima. Kenapa? Karena Gusti Allah niku rahmate ageng. Kasih sayangnya besar. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihir rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalah thumma taba min ba'dih wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina, apabila datang padamu wahai para ulama, orang yang mereka masih beriman kepada Allah lalu dosane akeh, faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihir rahmah. Wes tenang Kang, tenang, sampean dhisik ora tau sembayang, sampean dhisik akeh mabuke, sampean dhisik dolanan pimpong ae. Ora tau apa sembayang, saiki ayo wis alon-alon sembayang. Kataba rabbukum 'ala nafsihir rahmah, karena Allah mencatat dan menjelaskan, menegaskan bahwa dirinya zat yang maha memiliki kasih sayang. Makanya karo umat aja galak-galak Pak. Lho kadang-kadang Pak, warga sing ora pati sregep sembayang ku nek dijaluki sumbangan malah metune paling gedhi lho. Lha sama mboten? Nggih. Kadang-kadang sing ketoke sembayange sregep iku nek pas dina Jumat, kotak Jumatan liwat, iku kate metu ngetokno sedekah sing warna merah ndredeg. Sing metu sing warna abu-abu. Pirang ewu? 2000. Wah nek sing ahli ketoke sing urung pati sregep ibadah ngono iku bus liwat cupluk 50.000, cek 100.000. Nah, kenapa? Ya karena memang sesungguhnya umat ini adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Inilah kelebihan ulama kita. Makanya dalam satu nazam saya katakan, wa habbadat tariqatan nahdiyata tahdi ilainal fikratas saniyata tawassutun tawazunu tidaluma tasamuhin wa rahmatin husnis sama. Alangkah indahnya ajaran NU niku. NU mengajarkan kita menjadi orang yang moderat. Moderat niku napa? Menghargai perbedaan. Orang NU Bapak Ibu tahu mana yang pokok, mana yang cabang. Dalam hal beragama sing pokok niku Islami. Napa mboten? Lha sama mboten? Sama-sama Islam. Sing penting maca syahadat Islam. Pak, dia itu bukan NU. Yang penting masih Islam, walaupun belum NU, masih saudaramu. Kalau dalam bernegara Bapak-bapak, sing pokok niku NKRI, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kalau sudah NKRI harga mati. Dalam bernegara ada yang tidak pokok, yaitu partai. Ada orang tahun niki melu partai PKB. Tahun kemarin melu partai Golkar, saiki PKB. Tahun wingi maju bupati ko partai PKB, saiki ko partai Golkar, sesuk ko partai apa? Iku bukan masalah usul, itu masalah furu dalam bernegara. Yang penting dia masih ngaku NKR, yang penting tidak mau mengganggu, mengotak-atik Pancasila. Nah itu kenapa panjenengan harus paham. NU tidak setuju sama HTI, paham nggih? Kenapa? Karena HTI mau mendirikan negara lain selain NKRI. Namanya negara khilafah, ditolak. Iki pokok Pak. Nek cuman masalah partai bebas. Nek cuman masalah politik itu bukan pokok. Saya mau tanya, pilihan presiden berbeda. Apa kita harus ribut? Ribut atau betul? Pilihan gubernur berbeda. Apakah kita harus ribut?
Pilihan bupati berbeda. Apakah harus ribut? Mboten. Kadang-kadang kita membela orang tuh Pak, luar biasa. Dilem-lem. Bupati dilem-lem, gubernur dilem-lem, presiden dilem-lem. Ternyata dalam perjalanan orang yang kita puji, baik presiden maupun gubernur maupun bupati maupun anggota dewan, kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Betul apa tidak? Atau kadang-kadang dalam perjalanan di luar dugaan berbeda dengan apa yang kita tahu. Kalau niku nate ten Sumatera niki ada gubernur, dilem masyarakatnya. Rajin sholat subuh berjamaah, keliling nih setiap subuh. Dari masjid ke masjid, niku naik subuhan, bakdo subuhan pasti ninggali masjid sumbangan. Pengurus dan jamaah diajak ngopi Pak, ngopi, ngeteh. Kadang-kadang sing melu duit 50.000. Masyarakat ngalem, masya Allah, ono gubernur soleh ngene jan. Apa arane? Soleh ngene. Lah, ternyata berjalan setengah tahun lebih ditangkep KPK. Ngene sapa lagi kira-kira? Lah, makanya kalau yang begini nggak usah heran. Paham apa tidak? Ya biasa-biasa mah. Ini bukan akidah. Gak perlu seperti orang yang dulu itu pilpres di Jakarta sampai ada tulisannya masjid ini tidak mensolati pendukung 01. Gara-gara beda apa? Pilihan. Nah NU mboten. Nah, ketiga, NU mengajarkan kepada kita menghargai adat dan tradisi. Niku penting niku. Tradisi adat di satu daerah selama tidak bertentangan dengan agama kita harus hormati mboten kaku kok. Adat niku macem-macem Pak. Imam Ghazali wonten kitab Ihya pernah matur ngaten niki. Nek awakmu mangan nganggo tangan karena memang ada tradisi makanan yang ada di kampungmu membutuhkan tangan. Ojo ngarani wong sing mangane nganggo sendok, nganggo garpu diarani tidak sesuai sunnah Rasul. Loh, kenapa? Karena mungkin makanan mereka membutuhkan sendok, membutuhkan garpu, membutuhkan pisau. Imam Ghazali niku wonten Ihya, Bu, matur. Orang Romawi, orang Persia itu makannya pakai pisau, pakai garpu. Karena jenis makanannya membutuhkan pisau, garpu maupun sendok. Wong Arab zaman Kanjeng Nabi hidup sampai sekarang jenis makanannya jarang membutuhkan garpu, jarang membutuhkan sendok. Ya apa? Sebab sing dipangan kurma. Lah mangan kurma nganggo sendok malah repot. Betul apa tidak? Lah kurma kok nganggo sendok ucul terus. Kalau tidak kurma yang dimakan roti, cret dicocol. Nah, kok ada orang tiba-tiba dia tidak menghargai adatnya. Kalau datang ke satu daerah makan padahal makanannya mestinya nganggo sendok, tetap ngotot nganggo tangan. Mangan bakso nganggo tangan, sunnah Rasul. Mangan bubur kacang hijau Bu nganggo tangan jare, sunnah Rasul. Lo Islam mau ngene Pak. Lah nek mangan pecel lele ngono ya, sunnah Rasul pakai tangan. Lah sama mboten? Lah iya. Lah terus mangan rujak cingur nganggo tangan repot apa mboten niku? Repot. Nggih. Lah inilah menghargai adat tradisi termasuk cara berpakaian ini adalah prinsip dalam NU. Makanya tiang NU niku kiainya kalau ada jamaah pakai batik, sarungnya batik kados kula niki, nopo bajunya batik kados Pak Camat nggih monggo mawon. Ini bagian daripada kearifan lokal. Niku wau selawatan macem-macem niku juga sama. Kalau mau pakai lagu Jawa ono iwak bandeng, ono iwak sepat macem-macem Bu. Ono selawatan iwak bandeng, iwak sepat, masya Allah. Biarkan, yang penting nanti isinya mengajak orang pada kebaikan. Terakhir, ini ajaran prinsip dalam NU. Ciri kemoderatan NU lagi, NU mengajarkan, menanamkan kepada kita bahwa mencintai agama dan mencintai negara dalam satu tarikan nafas. Itu kenapa jenengan mau pirsani? Di NU Pak,
acara resmi niku pasti satu, ada baca Quran. Ada berjanji, Pak Dan Ramil. Itu simbol cinta agama niku, Quran. Tapi di NU ada acara, pasti setiap acara menyanyikan lagu Indonesia. Nah, ini loh yang mahal. Lagu Indonesia Raya. Ditambah lagi halal waton. Makanya Tentara Republik Indonesia, TNI, Polri tidak perlu khawatir. Karena bersama bapak-bapak TNI Polri, di belakang bapak-bapak dan bersama bapak-bapak masih ada warga NU yang akan tetap setia menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah. Nah, kalau sudah begini tinggal kebalikannya. Apakah negara kemudian memperhatikan warga NU? Itulah kemudian pertanyaannya. Betul apa tidak? Lah iya, khusus koyo ngene NU ya Allah. Mosok negara orang meratekno cah. Betul apa tidak? Makanya saya pernah dengar sama ketua PCNU nih. PCNU dapat hibah berapa di sini? Alhamdulillah 16 miliar saya. Kita nggak pernah minta kiai, betul, walaupun jaluk. Wong sing modali negara. Lu NU itu kalau bahasa sekarang perusahaan komisaris. Kamu komisaris. Lah yang bayar pajak ini mayoritas warga NU. Betul apa tidak? Jenengan warga NU bayar pajak napa mboten? Bayar mangan nang warung ngono pajeke. Balik kepada warga NU, normal apa mboten? Nah, makanya pengurus NU itu harus gagah, Pak. Gak perlu pengurus NU kemudian Masya Allah menyembah-nyembah kepada penguasa, menyembah-nyembah pada penguasa, jaluk sumbangan sampai DP, sampai merendah. Ya arhamar rahimin irhamna. Rausah. Betul apa tidak? Cukup dari warga NU. Tapi kalau negara menghargai, alhamdulillah. Apakah negara Indonesia sudah menghargai para santri dan warga NU? Sudah apa belum? Ya sudah, walaupun belum seperti yang diharapkan. Alhamdulillah. Buktinya apa? Saat niki santri niku masuk TNI Polri bisa apa tidak? Bisa, Pak. Santri itu ada jalur santri. Santri bisa apa tidak jadi dokter? Bisa. Sekarang di kampus Unibra, UNER, ITS, kampus-kampus negeri itu ada jalur khusus. Yakni santri-santri yang hafal Quran bisa masuk jadi dokter. Nah, panjenengan ini harus memanfaatkan ini. Berarti negara mengafirmasi, pakai bahasa afirmasi wangel Pak Camat ya. Negara memperhatikan santri. Manfaatkan, Pak. Manfaatkan, ada. Bahkan kalau kemarin waktu pernah di Jawa Tengah ketemu Kapolda. Kalau niku pas pengawasan diundang acara Bunyai Nusantara. Wah, ini yang undang acara Bunyai ini. Padahal malamnya kula saking Lampung pun saya baru nyampe pagi-pagi subuh harus terbang. Pun lah Bunyai saya ini sudah capek, kelelahan muter. Lah inilah repotnya. Kalau Bunyai pakai jaringan Bunyai saya terpaksa berangkat. Karena panitianya menelpon istri saya. Akhirnya saya berangkat. Sampai di sana ketemu Kapolda, kulo kaget nih Kapolda. Begitu kepanggih, nyucuk tangan kulo. Yai kulo santri, Masya Allah. Namanya Pak Lutfi ini loh. Saat niki nyalon apa? Nggih, saya bukan kampanye, sebab sedang di Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah saya nggak berani nih Pak, karena dikira kampanye. Saya cuma cerita, ini loh. Piyambake cerios kulo santri meriki kuliah di IAIN riyen sakniki UIN Sunan Ampel. Oh. Ya Allah, ono santri iso dadi napa? Kapolda. Kalau Kapolda santri cium tangan, Pak. Masya Allah. Tentara yang santri ada Kasat Pak Dudung. Pak Dudung itu Pak Kasat alumni pun di santri alumni Buntet Pesantren Cirebon. Ya. Oleh karenanya hayo para santri, bapak-bapak, ibu-ibu, negara sudah memberikan ruang, mari sama-sama kita manfaatkan. Moga-moga
ketika yang ada memegang posisi di negara kita ini orang-orang yang memiliki agama yang baik, insya Allah negara ini juga akan baik. Amin. Kita doakan para pemimpin kita semuanya di semua level, kalaupun bukan santri pernah mondok, minimal memiliki ciri-ciri dan akhlak santri. Napa? Mereka cinta pada agamanya dan mereka juga memiliki akhlakul karimah. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf hanya bisa sampai di sini ya. Karena harus lanjut dan Solo besok pagi, karena kalau berangkat dari sini waktu subuh saya sudah ketinggalan acara, saya harus ke Solo, jadi saya tidak bisa mengikuti sampai selesai. Ini kalau nyambung saking Malang wow, waktu asar sampai maghrib. Moga-moga insya Allah warga Berbek ya, masyarakatnya diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kekompakannya terjaga, ya. Insya Allah kiainya, ulamanya, umaranya dan warganya. Dan insya Allah Nahdlatul Ulama ten mriki walaupun diranting akan dirasakan kiprahnya, dirasakan khidmahnya oleh warga ten Berbek dan secara umum di Waru dan Sidoarjo. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.